Ada orang yang pergi karena ingin menemukan sesuatu. Dan ada yang berhenti karena sadar sudah terlalu lama menjadi seseorang yang bukan dirinya. Franz datang ke kota kecil itu bukan sebagai pelancong. Ia datang sebagai seseorang yang ingin mengakhiri satu versi hidupnya. Pelan, tanpa upacara, tanpa pamit besar-besaran. Di ranselnya hanya ada beberapa barang, dan satu niat yang sudah matang sejak lama. Menjual apa yang tersisa dari dirinya yang lama. Kota itu tenang. Tidak ramai, tidak menuntut. Seolah memang diciptakan untuk orang-orang yang ingin berhenti sejenak, atau berhenti sepenuhnya. Franz menyukainya bukan karena indah, tapi karena kota itu tidak bertanya siapa dirinya. Barang pertama yang ia jual adalah kamera. Benda yang dulu selalu menempel di lehernya, menemani setiap perjalanan. Kamera itu sudah banyak bercerita, tapi belakangan Franz merasa cerita-cerita itu tidak lagi miliknya. Lalu motor. Kendaraan yang membawanya berpindah dari satu kota ke kota lain. Saat motor itu berpindah tangan, Franz tidak merasa kehilangan. Yang ia rasakan justru ringan. Terakhir, gitar kecil itu. Sedikit lecet, senarnya tak lagi sempurna. Gitar yang jarang ia mainkan, tapi selalu ia bawa. Gitar itu dulu sering dibawa, bukan untuk dimainkan, tapi untuk diyakini. Franz pernah percaya bahwa selama benda-benda itu ada, dirinya yang lama masih hidup. Bahwa ia masih orang yang berani bermimpi tanpa takut gagal. Namun waktu mengajarinya satu hal. Mimpi yang tidak lagi dijaga, perlahan berubah menjadi beban. Dan mungkin, menjualnya bukan tentang menyerah. Tapi tentang mengakui bahwa hidupnya sudah bergerak ke tempat lain. Di kota itu, ada Dira. Dira bukan orang yang sedang mencari apa-apa. Ia tinggal di kota itu sejak lama. Mengurus tempat kecil yang sering dilewati orang-orang singgah, orang datang dan pergi, membawa cerita masing-masing. Dira terbiasa melihat perpisahan, tapi jarang memperhatikan proses seseorang mengakhiri hidup lamanya dengan tenang. Dira bukan teman lama Franz. Bukan juga seseorang yang direncanakan hadir. Ia hanya berada di jarak yang cukup dekat untuk melihat, dan cukup jauh untuk tidak ikut campur. Dira melihat bagaimana Franz melepas barang-barangnya satu persatu. Tanpa drama, tanpa keluhan. Seolah setiap benda yang berpindah tangan adalah halaman yang ditutup perlahan. Mereka jarang berbicara. Dan justru disitulah rasa aman muncul. Tidak ada tuntutan untuk menjelaskan diri. Tidak ada keharusan menjadi kuat atau menarik. Ada hari-hari ketika kehadiran Dira terasa nyaris tidak terlihat. Tapi justru disitulah Franz menyadari sesuatu. Hidup tidak selalu membutuhkan respons. Kadang, cukup ada seseorang yang tidak pergi saat kita diam. Dira tidak mencoba mengisi kekosongan itu. Ia membiarkannya ada. Seperti sore yang tidak memaksa matahari untuk cepat tenggelam. Romansa itu tumbuh bukan dari keinginan saling menyelamatkan, tapi dari perasaan diterima saat sedang tidak menjadi siapa-siapa. Saat semua barang besar sudah terjual, tersisa gitar kecil itu. Franz menatapnya lebih lama. Bukan karena ragu, tapi karena ia sadar, gitar itu bukan tentang musik. Ia tentang dirinya yang dulu, yang percaya hidup bisa dijalani tanpa terlalu banyak rencana. Saat itulah Dira membuat keputusan kecil. Ia membeli gitar itu. Bukan karena ia bisa memainkannya. Bukan karena ia membutuhkannya. Tapi karena ia tahu, beberapa hal tidak perlu dihapus untuk bisa melanjutkan hidup. Dengan begitu, gitar itu tidak hilang. Dan Franz tidak harus merasa bahwa hidup lamanya benar-benar berakhir dengan garis tebal. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Franz tinggal lebih lama dari rencana awalnya. Bukan karena ditahan, tapi karena ia tidak lagi dikejar kemana harus pergi. Setelah gitar itu berpindah tangan, tidak ada perubahan besar. Franz tetap bangun pagi, tetap duduk diam di tempat yang sama. Tapi ada perasaan berbeda, seperti seseorang yang sudah menurunkan koper setelah berjalan jauh. Ia tidak langsung merasa bahagia, tapi ia tidak lagi gelisah. Dan di antara rutinitas kecil itu, Dira tetap ada, tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Dira tetap di tempatnya, tetap menjalani hidup yang sama. Tapi kini, ada seseorang yang memahami bahwa melepaskan dan bertahan bisa berjalan berdampingan. Franz tidak langsung menemukan tujuan baru. Ia hanya menemukan ketenangan. Dan di kota kecil itu, tanpa janji dan tanpa definisi, dua orang saling memberi ruang. Kadang,
Cinta tidak datang sebagai jawaban. Ia datang sebagai tempat aman untuk menutup satu bab hidup. Dan ternyata, itu sudah cukup bahagia.